Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tumhehi kiccang atapang akataro tathagata ti. Kau sendirilah yang harus berusaha. Sang Tathagata hanya sebagai penunjuk jalan. Biku Sangga yang termuliakan, para silacaro yang saya hormati, dan para umat yang mengikuti puja bakti sebulan pendalaman Dhamma yang saya hormati. Merupakan satu kebahagiaan di dalam kehidupan kita, terutama kita sebagai siswa Sang Buddha dapat belajar Dhamma dengan baik, sekaligus berusaha untuk mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang tentu kita semua punya cita-cita untuk terbebas dari duka, terbebas dari penderitaan. Di dunia ini sesungguhnya tidak ada satu makhluk pun yang ingin hidup menderita. Semua makhluk ingin hidup bahagia. Dan kita sebagai umat Buddha mempunyai kesempatan yang sangat luar biasa. Mempunyai kesempatan emas, mempunyai kesempatan baik untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Hidup kita ini menjadi lebih baik atau menjadi bertambah maju atau justru bertambah mundur atau tambah merosot. Semua terletak kepada kita semua, kita bersama atau kita sendiri. Semua terletak pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, para silacaro atau peserta Pabbajja Upasampada yang dari rumah masing-masing punya niat baik mengikuti Pabbajja Upasampada menjadi biku sementara, atau bahkan ada yang sudah mempunyai tekad bulat untuk melanjutkan menjadi biku seterusnya. Dari niat yang sekalipun itu kecil, niat untuk menjadi baik, niat untuk menjadi biku, niat baik
dipertahankan, bahkan dikembangkan. Diibaratkan bibit kecil atau taruhlah bibit pohon bodi. Pohon bodi ini punya buah dan kemudian punya biji. Bijinya kecil-kecil. Tetapi begitu sudah tumbuh, dirawat baik-baik, diberi pupuk, dan lain sebagainya, pohon bodi akan tumbuh menjadi subur dan sangat lebat, dan kemudian menjadi sangat kuat. Demikian pula kita semua sebagai siswa guru agung yang mempunyai niat baik, mempunyai cita-cita baik, kita pertahankan, kita kembangkan, hingga akhirnya suatu saat nanti dapat mengkondisikan untuk tercapainya cita-cita luhur, mencapai kebebasan. Selama latihan, barangkali sejak hari ini ada yang sudah praktek Atasila atau Pancasila. Praktek Atasila ataupun praktek Pancasila atau disiplin moral, menjalankan Atasila maupun Pancasila dijalankan dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari selama beberapa hari ini sebelum diupasampada menjadi biku, menjadi kesempatan yang sangat baik untuk berusaha hidup disiplin, mulai taat peraturan. Karena begitu kita berada di suatu tempat, di tempat itu ada peraturan. Lebih-lebih di lingkungan wihara, tentu terdapat peraturan-peraturan yang akan dapat menjadi pengendali atau kontrol supaya menjadi hati-hati, menjadi waspada, dan juga hidup dengan sesama, menjadi rukun, menjadi tertib, menjadi damai, menjadi tenang, dan tentu dapat menimbulkan kebahagiaan. Dan hal-hal kecil sekalipun kalau ditaati dengan baik, itu akan menjadi kebiasaan yang baik, menjadi latihan untuk pengendalian diri makin baik. Ya, kalau di rumah sebelum tinggal di wihara ya, biasanya kan ya biasa-biasa atau bahkan sembrono, kurang hati-hati, kurang waspada. Tapi begitu mulai tinggal di wihara, ini menjadi latihan hidup disiplin, taat moral, yang memang dikatakan latihan hidup bermoral menjadi pondasi untuk meningkatkan kemajuan spiritual lebih tinggi.
Karena selama di sini nanti juga akan digembleng. Latihan bukan hanya Atasila atau Pancasila, tetapi Patimokasila. Menjadi lebih tinggi lagi silanya. Akan diampu oleh para dosen atau para pembimbing. Yang semua ini menjadi kesempatan sangat baik untuk latihan. Guru Agung mengatakan di dalam Dhammapada, ya, sungguh sulit untuk hidup sebagai manusia. Sungguh sulit untuk dapat lahir sebagai manusia. Ya, baris pertama, sungguh sulit untuk dapat lahir sebagai manusia. Kemudian baris kedua, sungguh sulit hidup sebagai manusia. Kemudian baris ketiga, sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran kebenaran atau dhamma. Kemudian yang baris keempat, sungguh sulit munculnya seorang sama Sambuddha. Kita semua ini sudah lahir sebagai manusia. Yang walaupun Guru Agung mengatakan sungguh sulit untuk dapat lahir sebagai manusia, tetapi kita sekarang sudah bisa lahir sebagai manusia. Tentu adalah sebab-sebab karma lampau, karma yang baik. Saya dulu pernah membaca di satu buku, salah satu sebab kita bisa lahir sebagai manusia adalah karena punya moral baik, karena punya sila baik. Kalau dalam hidup yang lampau kita tidak punya moral baik, maka dalam kehidupan ini adalah sangat sulit untuk bisa hidup sebagai manusia. Dan setelah menjadi manusia, kalau tidak hati-hati, tidak waspada, bisa terjatuh. Bisa lahir di alam yang buruk, lahir di alam menderita, di alam yang menyedihkan atau alam apaya. Tetapi dengan tekad, dengan niat, dengan keyakinan kepada Tiratana yang dilandasi pengertian sesuai Dhamma, para Silacaro memusatkan atau memutuskan tekad untuk menjalankan kehidupan luhur atau kehidupan suci. Tentu ini sangat luar biasa. Saya memberi apresiasi, ya, sekalipun belum jadi biku, tetapi sudah punya niat baik, punya bibit-bibit baik untuk menjadi biku, luar biasa. Apalagi sebagai perumah tangga yang urusannya sangat banyak, bisa membagi waktu sedemikian rupa sehingga bisa memutuskan untuk ikut latihan. Luar biasa. Nah, memang sebagai umat Buddha harusnya demikian. Tidak hanya sibuk untuk mencari nafkah. Tidak hanya sibuk mengumpulkan dan terus mengumpulkan, terutama mengumpulkan materi. Sebanyak apapun yang dikumpulkan, ketika pergi tidak dibawa. Apa yang dikumpulkan
atau materi yang dikumpulkan ketika pergi akan ditinggalkan. Tetapi kebajikan-kebajikan yang dikumpulkan itu yang akan kita bawa. Kita bawa dari kehidupan ini hingga sampai akhirnya mencapai cita-cita luhur. Cita-cita luhur harus didukung dengan kebajikan. Kebajikan materi digunakan untuk berbuat baik. Kalau materi dikumpulkan, hanya dikumpulkan tidak menjadi jasa, tidak menjadi kebajikan. Tetapi kalau disisihkan, digunakan untuk berbuat baik, itu sangat mendukung untuk tercapainya cita-cita. Terutama para silacaro meninggalkan istana masing-masing ya, atau meninggalkan rumahnya masing-masing, bertekad untuk latihan menjalankan kehidupan luhur, kehidupan suci, terutama mempraktekkan sila, baik itu sila yang kecil atau disebut cula sila, yaitu Pancasila, Antasila, Majjhima sila atau Mahasila, atau sila yang disebut Patimokkha sila. Setahap demi setahap mencapai kemajuan dalam latihan. Dan oleh karena sila ini sebagai landasan, sebagai dasar untuk mengembangkan batin yang lebih tinggi, maka apabila nanti digembleng, dididik, dilatih samadhi atau meditasi, maka akan dapat latihan dengan baik, dapat mengembangkan batin lebih baik, bisa menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih berbahagia, karena dilandasi dengan moral yang baik. Apabila dapat latihan samadhi atau meditasi dengan baik, selama di sini berusaha untuk mengendalikan pikirannya, tidak banyak keinginan. Karena meditasi itu juga berusaha untuk berjuang untuk mengendalikan keinginan-keinginan, bukan menambah keinginan. Kalau meditasi menambah keinginan, pasti tidak akan bisa maju. Berusaha untuk hidup tenang, artinya juga mengendalikan keinginan. Hidup sederhana. Ya, di sini dilatih hidup sederhana. Latihan hidup sederhana, karena kesederhanaan itu bisa menjadi sebab kebahagiaan. Banyak keinginan, banyak penderitaan. Sedikit keinginan, sedikit penderitaan. Tiada keinginan, tiada penderitaan. Luar biasa. Kalau tiada keinginan. Namun kita semua pasti masih ada keinginan. Keinginan-keinginan yang baik ya, terutama kita kembangkan keinginan-keinginan yang baik. Tapi kalau keinginan yang dilandasi dengan niat tidak baik atau nafsu keinginan harus dikendalikan.
dapat mengendalikan pikiran dengan baik, bisa menerima keadaan atau kondisi yang ada di sini. Itu juga kebahagiaan, ya. Jangan lupa, punya cita-cita tinggi, tapi yang sepele-sepele dilupakan. Bisa menerima kondisi atau keadaan, itu adalah kebahagiaan. Dan tentu seseorang yang memiliki cara pandang atau cara pikir seperti itu adalah karena ada kebijaksanaan atau ada panya. Panya atau kebijaksanaan sangat penting, ya. Kita mengharapkan kemajuan batin atau punya cita-cita luhur, cita-cita mulia, kita harus bisa memilah-milah. Milah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang berguna, mana yang tidak. Mana yang dipuji, mana yang dicela. Mana yang patut, mana yang tidak patut. Bisa memilah-milah. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang benar, mana yang salah. Atau yang keliru. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, di sini karena telah memasuki wihara untuk latihan, ya, tentu mengerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu juga ada kebijaksanaan. Tapi ada juga yang tidak peduli. Ada yang tidak peduli. Nah, masa bodoh. Kalau biasa masa bodoh, itu nanti memang betul-betul akan menjadi bodoh. Cuek, tidak peduli pada diri sendiri, pada orang lain, pada lingkungan. Nah, tentu ini adalah sebab-sebab kemunduran. Bisa menimbulkan kemunduran. Oleh karena itu, kita semua sebagai siswa Sang Buddha yang mendambakan kemajuan batin, mari kita latihan dengan baik. Dimanapun kita berada, saat menjadi silacaro atau menjadi bante nanti, ya, jadi biku, atau setelahnya, kita latihan dan terus latihan, terutama latihan mempraktekkan sila, kemudian berusaha untuk latihan samadhi atau meditasi, mengikis hal-hal buruk, melewati pikiran, dikontrol lewat dengan cara meditasi. Ya, di dalam faktor meditasi itu ada namanya usaha benar, ya. Di situ dianjurkan untuk mencegah hal-hal buruk yang belum muncul. Lalu mengikis, mengurangi, bahkan melenyapkan hal-hal buruk yang sudah ada. Nah, kemudian membangkitkan hal-hal baik yang belum ada, yang belum muncul. Lalu kita mengembangkan hal-hal baik yang sudah ada di dalam diri kita. Kita latih
kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk memperhatikan 4 hal ini, mana yang harus dikembangkan, mana yang harus dikurangi, atau dikikis, dilenyapkan, memang harus ada namanya perhatian. Harus ada perhatian yang benar terhadap badan jasmani, terhadap perasaan, terhadap pikiran, atau terhadap objek-objek pikiran, atau terhadap dhamma. Hal-hal ini patut untuk kita kembangkan terus menerus, sehingga akhirnya menjadi umat yang, atau menjadi siswa yang bijaksana. Nah, kalau kita menjadi siswa yang bijaksana, akan mengutamakan kebajikan, mengutamakan kebenaran, untuk terus berjuang hingga akhirnya mencapai kebijaksanaan tertinggi, atau mencapai penerangan sempurna. Ini dikhotbahkan oleh Guru Agung juga di dalam Wada Patimokkha. Kita dianjurkan untuk mengembangkan samadhi dilandasi dengan sila, atau samadhi yang dilandasi dengan pengembangan moral atau sila akan memberikan hasil besar, memberikan manfaat besar. Kemudian cita atau pikiran yang dilandasi dengan pengembangan samadhi akan mencapai kebijaksanaan. Ini lagi, cita atau pikiran yang dilandasi dengan pengembangan kebijaksanaan akan sempurna, akan terbebas dari kama sawa, nafsu keinginan indria, terbebas dari bhawa sawa. Dikatakan nafsu keinginan untuk menjadi, terbebas dari awija sawa. Awija diterjemahkan sebagai kegelapan batin atau kebodohan. Ya, di dalam buku itu dituliskan demikian. Ya, begitu. Jadi kita semua, mari kita manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk latihan dengan sebaik-baiknya. Saya pun masih latihan, ya, karena belum mencapai kesempurnaan. Lama kita belum mencapai pencerahan atau kesempurnaan, namanya masih latihan, masih belajar. Belajar untuk menjadi baik, atau bahkan belajar untuk menjadi sempurna. Belajar untuk menjadi sempurna tentu karena masih belajar, artinya belum sempurna. Kita perbaiki latihan, kita perbaiki terus latihan, praktek sila, praktek samadhi, hingga akhirnya suatu saat nanti mencapai kesempurnaan kebijaksanaan atau kebijaksanaan sempurna. Guru Agung mengatakan
tumhehi kicang atapang akataro tataha gata. Kau sendirilah yang harus berusaha. Sang tataha gata atau sang Buddha, sang Bhagawa hanya sebagai penunjuk jalan. Ya, Guru Agung dengan tegas mengatakan bahwa beliau adalah sebagai penunjuk jalan, tidak menentukan. Artinya tidak menentukan kita menjadi suci atau tidak suci, tetapi beliau menunjukkan jalannya, membabarkan, membentangkan kebenaran Dhamma. Kita sendiri yang harus berjuang, kita sendiri yang harus berusaha untuk merealisasi kemajuan batin atau bahkan untuk mencapai kesempurnaan batin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita latihan dan terus latihan, belajar dengan sebaik-baiknya. Kesempatan baik kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Semoga kesempatan baik yang dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh membawa hasil besar, membawa manfaat yang besar. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.